Nah tapi secara layout kolam baru kita ini sudah oke. Kayaknya sekarang udah oke, udah mantap, udah oke. Nah ini yang kemarin belum teruruk nih, yang ada batu gede banget 2, posisinya udah jadi kayak gini. Sekarang saya jelasin kenapa akhirnya kita memutuskan untuk bikin kolam extension. Selain kita mau pengembangan ya. Halo semua sobat ikan dimanapun kalian berada, kembali bersama saya Michael di Michael.vlog. Jadi hari ini kita lagi site visit lagi ke kolam baru. Kita mau mengupdate beberapa hal. Nanti kita akan balik ke tempat yang lama dulu. Kita mau mengidentifikasi sebenarnya kemarin kita jalan-jalan ke beberapa kolam orang, dan memang kayaknya kalau yang di sana itu memang agak susah untuk mengeram ya, karena memang nggak standar. Nah sekarang ini kita lagi di lokasi kolam baru. Akhirnya kita menyerah dan pakai alat berat gitu. Nah hari ini kita mau kasih lihat teman-teman progresnya di tempat kolam baru, dan hari ini juga ada beberapa teman dari bagian layouting. Jadi kita bakal melakukan cut and fill, juga kita akan ngeploting lagi untuk kedepannya kita mau bangun apa lagi di sini dan gimana cara bangunnya gitu. Jadi dari teman-teman ini sebenarnya timnya Ronald juga dari RDC bakal bantuin kita. Nah ini kolamnya sebenarnya udah mulai rapi ya kalau dilihat teman-teman. Kita ke atas ya. Sekarang ini udah jauh lebih rapi. Nah ini jadi kolam penampungan kita. Yang ini belum tersentuh sama alat berat yang baru. Kemarin kita pakai yang lama, dan memang hasilnya agak sedikit kurang rapi ya. Tapi ini kolamnya kurang lebih kayak begini, dan ini airnya muncul sendiri. Walaupun udah nggak hujan selama 4 hari, di sini masih ada air. Jadi masih ada aliran air dari bawah tanahnya juga. Dan kalau dilihat airnya cukup bening lah. Ya, dan kemarin kalau kita lihat dari aksesnya situ jalan ke bawah, ini masih berantakan nih, masih posisinya naik turun nih. Sekarang udah dirapiin, udah diratain. Nanti batu-batu gedenya ini kita akan panggil tukang batu yang ngerti urat batunya di mana. Seperti saya bilang tadi, kita bakal pecahin dan pakai untuk fondasi sekeliling kolamnya sama pertembokan juga. Nah ini juga kenapa kita masih rapiin, padahal awalnya kita kira udah bener. Soalnya ada beberapa tanggul yang kayaknya terlalu kecil. Jadi kalau lihat dari sini nih, tanggulnya ini kayaknya terlalu tipis tuh, yang di ujung sana juga kan. Jadi itu nanti akan kita timbun lagi untuk bikin tanggul lagi. Nah ini kolam tampungan ini kita buat agak gede supaya air kita stabil. Nah ini masuk ke kolam 1 yang tadinya kita kira udah beres, tapi ini kita rapikan lagi. Kita bikin lebih kotak lagi bentuknya, lebih lurus lagi. Dan ini juga kayaknya bakal kita bikin trap nih. Soalnya bahaya juga nih kayak begini nih, langsung ke bawah gini. Sama ada bagian tanggul yang memang tipis lagi ya tuh, kalau teman-teman lihat di situ tuh. Kayak tuh, itu kelihatan banget tipisnya, nggak nyampe semeter itu. Nah itu kita harus tambahin lagi. Jadi mungkin ada sedikit pengurangan luas kolam pertama, tapi nggak apa-apa, yang penting aman. Dan saya rasa masih cukup besar ya gitu. Nah tapi PR kita sebenarnya masih banyak banget nih. Selain kita ngerapin kolam ini, kita masih mesti stemperin, masih mesti kerasin tanahnya, masih mesti ngerendam air, masih mesti pasang fondasi di sekelilingnya. Nah yang keren banget sekarang yang udah jadi itu sebenarnya kolam yang kemarin belum tergali nih, dan ini dikerjakan lumayan cepat ya, nggak nyampe
2 minggu lah, seminggu lebih dikit. Jadi kemarin kita beruntung juga dapat alat berat ini yang cekatan nih. Ya kita jalan ya, walaupun jalanannya masih sedikit berlumpur apa? Bertekstur aneh. Kita lihat yang bekas beko aja, oke. Nah kalau kemarin kita lihat memang untuk kita punya akses ke tempat parkiran itu agak susah. Nah tapi yang tanah kali ini kita buat lebih gampang aksesnya. Jadinya ini kalau ke atas ini nanti nembusnya ke jalan utama gitu, dan kita akan buat lebih landai lagi supaya mobil bisa turun ke bawah. Nah ini yang kemarin belum teruruk nih, yang ada batu gede banget 2, posisinya udah jadi kayak gini. Nah jadi kalau memungkinkan kita kepinginnya itu tadi yang jalan mengarah jalan utama itu mau kita bikin landai. Ini kita mau papas nih supaya kita bisa parkir di sini nih sementara sebelum kita gunakan gitu loh. Nanti mungkin di tengah sini mungkin ya, belum tahu. Kedepannya kepinginnya bikin kayak watchtower gitu loh. Jadi buat pantau kolam ini, kolam penampungan sama sampai ke sana. Jadi kalau untuk luasnya ternyata pas diukur ini cuman 3.500 meter. Kolam yang pertama ini kayaknya 600 meteran lebih luasnya. Belum diukur sih, tadi kita pastiin. Yang ini sih udah pasti 300. Yang itu 300. Kalau ngeliat ini 300 sih harusnya ini lebih dari 600 nih. Iya. Cuman ini nanti planningnya bakal disekat jadi 3 gitu loh. Pinginnya. Tuh. Gimana nih? Oke nggak? Itu katanya tanggulnya masih ketipisan tuh Pak Maun. Iya ketipisan itu. Ya, nanti harusnya diturun lagi. Sama ini kali ya? Bikin landai sekalian aja ya buat mobil ke bawah gitu. Iya biar enak. Ini digali lagi biar nanti mobil kan enak. Oke. Itu biar lalu lintasnya. Oke, Un. Bagus. Nah, kita lanjut ke kolam 2 kita. Nah, ini kolam 2-nya ini digali dalam waktu kayak 3 hari deh ini. Dan kebetulan yang di sini batunya tidak terlalu banyak. Jadinya proses penggaliannya juga nggak lama gitu loh. Cuman ya masih ada sedikit kekurangan ya, karena di situ masih ada batu 3 tuh kalau kita lihat. Cuman kayaknya kalau yang di tengah itu mungkin akan kita pecahin, yang di samping itu akan kita pecahin. Kalau yang ini kan udah agak tertimbun nih, kayaknya mungkin yang ini enggak, cuma satu. Nah terus tapi di sini bingungnya itu tanahnya itu tercampur sama lumpur ya. Jadi kalau lihat warnanya beda nih. Ini kan tanahnya tercampur sama lumpur, ini tanahnya tanah merah nih. Nah yang siar warna butuh ini tuh sebenarnya nanti tanahnya harus warna merah kayak gini. Jadi nanti gimana caranya setelah kita pasangin pondasi dan segala macam, mungkin akan kita tumpuk lagi pakai tanah merah. Jadi akan kita keruk dulu secara manual, terus kita masukin tanah merahnya. Kita ambil dari yang bagian atas itu kan mau kita papas. Nah, kita lanjut lagi ya. Aduh, sorry jalannya agak susah nih. Soalnya ini bekas lumpur juga, masih lembek ya. Untuk dia jadi keras butuh waktu. Tanahnya masih ambles, oi. Masih ambles. Nah ini kalau kolam yang terakhir kita ini Bentuknya lebih beda. Kebentuknya manjang, soalnya 42 kali 7. Jadi 300 meter lagi. Tapi ini masalahnya tuh ada satu masalah nih. Di yang cakar ayamnya ini batu cadas ya, ini susah nih katanya, Jar. Oh iya. Batunya. Jadi gimana nih batunya nih nanti? Nggak bisa dipakai. Katanya nggak bisa pakai beko katanya. Si ujungnya bisa kan diganti pakai yang Mungkin nanti ngomong ya. Jadi kok kolam yang ini kelemahannya cuma satu doang itu tuh, ada batu cadasnya. Nah tapi secara layout kolam baru kita ini sudah oke. Kayaknya sekarang udah oke. Udah mantap, udah oke. Udah lumayan standar dan tanggul-tanggulnya juga udah lebarnya udah oke gitu loh. Nah sebenarnya di sana tuh kalau dilihat yang tempat pohon pisang itu masih tanah punya kita juga sebenarnya, tapi mungkin itu untuk pengembangan ke depannya. Itu deh kurang lebih kolam barunya. Nah nanti di kolam yang lama saya akan bahas kenapa sih sampai saya mesti bangun di sini.
kenapa yang di sana itu kita belum mau pakai dulu gitu. Ada alasannya. Kita lakukan. Nah, kita sekarang udah kembali ke kolam 1. Nih, sekarang saya jelasin kenapa akhirnya kita memutuskan untuk bikin kolam extension. Selain kita mau pengembangan ya. Nah, di sini itu sebenarnya musimnya katanya udah musim kawin, tapi belum juga ngerem ya. Nah, ini kita lihat nih kayak di sini nih. Hari ini airnya surut nih. Kenapa? Karena kolamnya bocor. 1, 2. Karena airnya hujannya mata airnya agak surut dikit karena udah 4-5 hari nggak hujan gitu loh. Jadi pas mata airnya agak surut, sistem perairan kita ini kurang bagus juga. Jadi airnya ada surut juga gitu loh. Nanti kita harus benerin juga sistem perairannya. Makanya yang di kolam baru jalur pipaannya juga harus bersih gitu loh. Itu alasan pertama, karena menurut kita tinggi airnya ini suka berubah-ubah nih, suka kadang tinggi, kadang rendah. Nah, terus juga karakter airnya kadang butek, kadang bening. Walaupun secara pH, secara TDS nggak berubah banyak gitu loh. Nah, kedua ya kita memutuskan karena kita di sini terkena serangan hama kepiting. Karena ini kita cuma tanah doang, sekelilingnya, jadi kepitingnya ngebolongin dan akhirnya kolamnya bocor terus gitu loh. Nah, efek untungnya kenapa kalau airnya ganti terus itu sebenarnya ya ikannya jadi lebih galak makan. Jadi pas dikasih makan pada beringas semua gitu. Nah, ketiga ternyata setelah kita ukur, yang pertama kali kita minta buat kolam ini segede 200 meter, ternyata diukur ini cuma 150 meter. Jadi pertama kali kita ada korban jiwa meninggal itu ya karena mungkin overpopulated, karena secara ukuran itu kalau 150 meter harusnya cuma bisa 15 ikan. Pada saat itu kita pasang 18 ikan. Nah, kalau yang ini surut, efek sampingnya itu ke yang kolam 2 dan kolam 3 yang sekarang. Jadinya mereka ikut surut juga. Nah, tapi yang kolam 2 ini beruntungnya nggak bocor sama sekali kalau yang ini. Jadi airnya masih tetap oke. Cuman ya dari segi buteknya itu terpengaruh gitu loh. Nah, terakhir sebelum kita pulang mungkin kita update kolam albino kita ya. Nah, ini kolam albinonya ini kena surut juga. Jadi kalau teman-teman lihat harusnya airnya itu sampai batas bambu yang ketiga ya di situ. Nah, tapi hari ini dengan surutnya kolam ini kita melihat bahwa sebenarnya albinonya ini pada pairing ya, pada berdua-duaan gitu. Tuh di ujung situ ada yang berduaan, kadang-kadang dia mencah lagi gitu loh. Tapi secara natural mereka udah pada mojok semua. Dan kalau kita hitung albinonya ada 17 di sini. Yang pairing itu ada 4 pasang, jadi ada 8 ekor yang sebenarnya udah berdua terus gitu loh. Nah, saya nggak tahu nih, walaupun sekarang kan musimnya musim panen katanya udah mulai. Dengan kolam yang masih ada masalah ini, masih ada bocor, masih ada masalah dengan perairannya, pengaliran airnya, apakah akan bisa kita panen di musim ini, nggak tahu gitu loh. Nah, tadi kita udah ke kolam extension. Tadinya kita kira
bulan Maret ya kita mau selesai semuanya, tapi tadi masih ada pengerjaan perapian kolam, beberapa kolam masih dirapin. Terus kalau dilihat memang ada teksturnya yang kalau di sini kan teman-teman lihat semua tanah merah nih. Kalau di sana masih ada yang ada kecampur sama lumpur karena ada yang bekas sawah. Nah itu kita masih keruk ulang dan mungkin kita mesti tempel lagi pakai tanah merah lagi gitu loh. Jadi dari pengerjaan itu aja mungkin butuh waktu sekitar seminggu sampai 2 minggu lagi. Nah habis itu ketika kita mau ngebangun kolamnya, tentu aja kita butuh akses jalan. Jangan sampai kayak di sini lagi kita harus ngangkut dari atas terus ke bawah. Nah itu membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang juga nggak kecil. Akhirnya kita memutuskan untuk bikin jalan. Tadi ada 3 alternatif. Pokoknya intinya kita pilih jalanan yang agak muter dikit karena jalanan yang tadi saya tunjuk pertama kali itu ternyata terlalu terjal untuk dibikin untuk di-cut gitu dan selalu langsung belok nukik. Jadi kita milih untuk bikin jalan tuh muter dulu ke sini, muter sekali lagi baru ke bawah gitu. Jadi nanti bakal ada pengerjaan jalan juga, itu mungkin butuh waktu seminggu lagi. Jadi dari pengerjaan kolam beko itu mungkin 2 minggu ke depan baru selesai. Dari situ kita akan mulai coba ngecor samping-samping kolamnya, karena memang kalau misalnya nggak dicor saya takut lagi, saya trauma sama hama kepiting. Jadi kita kali ini yang pasti-pasti aja deh gitu loh. Nah terus terakhir ya kita buat jalur perairan air yang bagus. Jadi jalurnya kita rapiin, kita bersih-bersihin, dan nanti kita masukin ke kolam tampungan gitu. Nah untuk RAB biaya tadi untuk kolam yang luasnya 600 meteran mungkin di angka sekitar 100 juta untuk kita melakukan pengecoran. Siapa tahu teman-teman di rumah ada sedikit info, ada biaya yang lebih murah tapi lebih bagus, boleh komen di bawah. Paling hari ini kita update-nya sekian dulu karena memang belum terlalu banyak update-nya, tapi harus diupdate karena memang sudah berbeda ya, field-nya udah berbeda, teman-teman juga bisa lihat. Dan kita masih terus mengusahakan menjadi breeder yang sukses. Kali ini kita masih belum berhasil, tapi pasti suatu hari ada waktunya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Saya Michael, terima kasih untuk udah ikutin channel ini terus. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena semua itu gratis. Sampai jumpa di episode berikutnya.